Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebatku di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sudah siap? Mari kita belajar bersama. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, masih subtema 1 pengalaman di rumah, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang puisi. Perhatikan percakapan berikut ini. Kak, Beni mau bertanya. Ya, silakan. Apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait itu terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi itu kias, padat, dan indah. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah mengerti apa itu puisi dan bait? Ada yang tahu bait itu apa? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Puisi adalah sebuah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya itu indah, padat, dan kiasan. Kata kiasan berarti bukan makna sebenarnya. Kemudian ciri-ciri puisi menggunakan bahasa yang indah, kias, dan padat. Ditulis dalam bait-bait. Satu bait biasanya terdiri dari 4 baris. Cara membaca puisi berbeda dengan membaca kalimat biasa. Lebih jelasnya, yuk kita simak puisi berikut ini. Puisi ini berjudul Sawah karya Ajeng Miestaswari Anissa. Di sini anak-anak, mana yang disebut dengan baris dan mana yang disebut dengan bait? Betul, untuk satu kalimat dalam puisi itu kita sebut dengan baris. Kemudian satu bait itu terdiri dari beberapa baris kalimat. Di sini ada 3 baris. Tapi pada umumnya atau biasanya satu bait itu terdiri dari 4 baris atau 4 kalimat. Anak-anak, ada 3 hal yang harus kita perhatikan saat membaca puisi, yaitu yang pertama artikulasi atau lafal, kemudian intonasi, selanjutnya adalah ekspresi. Apa artikulasi, intonasi, dan ekspresi? Yuk kita simak berikut ini. Artikulasi atau lafal adalah saat membaca puisi itu setiap kata yang kita ucapkan harus jelas dan tidak terburu-buru atau pengucapan kata jelas. Selanjutnya adalah intonasi. Intonasi adalah suara jelas, tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu pelan atau tinggi rendahnya nada saat membaca. Jadi anak-anak diperlukan juga ketetapan nada. Kita dapat menyimpulkan bahwa membaca puisi itu berarti beda seperti membaca kalimat biasa ya. Ada nadanya, ada intonasinya. Oke, berikutnya adalah ekspresi. Ekspresi adalah raut wajah sesuai dengan tema puisi yang sedang kita baca. Jadi jika puisinya itu bertema sedih, maka kita membacanya harus sedih. Juga jika tema puisi itu tentang bahagia, maka kita membacanya juga harus dengan ekspresi bahagia. Misalnya kita sedang membaca puisi berjudul Banjir, maka kita harus membacanya dengan ekspresi yang sedih. Nah anak-anak, nanti kita akan membahas tentang makna dan arti kata pada setiap puisi. Karena setiap puisi itu terdiri dari kata-kata yang indah penuh makna. Tapi sebelum itu, Bu Soci akan memberikan contoh cara membaca puisi. Sekarang buka kitabnya halaman 43. Ini adalah lagu sebenarnya ya anak-anak, tapi kita akan mencoba membacanya menjadi puisi. Dengarkan baik-baik ya. Burung kutilang di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi. Bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu.
mengangguk-angguk sambil berseru, trilili, lili, lili, lili. Sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka. Digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya suka, ia berseru, trilili, lili, lili, lili. Nah anak-anak, demikianlah tadi syair lagu Burung Kutilang jika dibaca dengan puisi. Selanjutnya kita akan bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata yang ada dalam puisi. Kata yang pertama adalah cemara. Apa anak-anak? Cemara itu, perhatikan gambar berikut ini. Nah, sudah tahu apa itu cemara? Iya, cemara adalah pohon yang berbatang tinggi lurus. Pohonnya menyerupai tiang, daunnya kecil-kecil seperti lidi. Kata berikutnya adalah bersiul. Coba kalian lihat gambar di layar. Bersiul itu apa? Iya, bersiul artinya menirukan bunyi suling dengan mulut. Kata berikutnya adalah jemu. Jemu itu apa ya anak-anak? Jika kalian tidak tahu artinya, maka kalian bisa buka kamus bahasa Indonesia atau cari di internet. Jemu artinya kata yang sama dengan bosan. Alhamdulillah, pembelajaran kita tentang puisi hari ini sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Sekarang untuk tugasnya, silakan kalian baca kitab tematik tema 5 halaman 59. Kemudian kerjakan halaman 60. Yang dikumpulkan hanya halaman 60 saja ya. Tugas seperti biasa dikumpulkan pada guru tematik masing-masing. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.